Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita layak bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita boleh diberkati, kita boleh beraktivitas, kita boleh dalam keadaan sehat. Itu semua hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kita juga mengucap syukur kalau kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan, baik yang secara offline maupun yang beribadah di rumah secara online. Itu adalah suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini untuk menyukakan hati Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur padamu Tuhan untuk segala kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani setiap hari-hari kami secara luar biasa karena kami tahu Engkau Allah yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang akan menjaga dan memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhir kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Kau memakai kami Tuhan secara luar biasa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan roh yang datang daripada Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, jemaat-Mu Tuhan sebagai pendengar Tuhan, biarlah roh Tuhan, lawatan Tuhan, pengurapan Tuhan juga terjadi atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang bekerja di dalam ibadah ini Tuhan. Ada sukacita, ada pemulihan, dan di atas semuanya itu nama Tuhan saja dimuliakan. Yang mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini. Dia sungguh besar. Dia sungguh indah di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang layak menerima setiap pujian kita pada pagi hari ini. Besar pengorbanan
sungguh indah di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang selalu setia dan ada bagi kita. Baiklah, kita mau terus memuji Tuhan. Kita bersyukur atas segala apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita angkat pujian ini. Syukur bagimu Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, begitu besar pengorbanan Tuhan bagi kita, dan kita tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan satu persatu bagi kita karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan. Tapi biarlah kita mau menyukakan hati Tuhan melalui setiap kehidupan kita dan melalui setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan apa akan ku balas. Allah yang setia
Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali saya Pendeta Hendra Tobing dapat melayani seluruh jemaat Tuhan dalam program ibadah online minggu ini. Tentu dan doa harapan saya kiranya seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan baik, Tuhan teramat baik dalam kehidupan kami. Dan kebaikan Tuhan terbukti, kami ada sebagaimana ada hari ini Tuhan, semua karena berkat dan karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan nama Yesus. Karena Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, karena kami sadar Tuhan bahwa hidup kami bukan hanya terdiri dari roti saja, tapi firman Tuhan akan menguatkan jiwa dan roh kami. Itu sebabnya Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita rindu hidup dalam kebahagiaan atau hidup berbahagia. Tetapi tentunya setiap orang juga punya pandangan yang berbeda-beda tentang hidup bahagia. Ada orang berkata, jika saya punya materi yang berlimpah, punya mobil yang bagus, punya rumah mewah, maka saya akan bahagia. Ada juga orang berpendapat, saya bahagia jika saya punya jabatan yang tinggi, dihormati oleh banyak orang, menjadi terkenal, banyak teman, maka saya akan bahagia. Ada juga orang berkata, saya bahagia jika saya punya keluarga yang baik, pendidikan yang tinggi, tubuh yang sehat, dan lain sebagainya. Tentu semua yang di atas, yang saya sampaikan tadi tidaklah salah. Jika semua yang kita dapatkan itu kita kembalikan kepada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Tetapi tentunya hal-hal yang saya sampaikan tadi hanya bersifat sementara. Harta, mobil, rumah, kedudukan, teman itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajak kita untuk kita memiliki hidup bahagia dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu sesuai dengan firman Tuhan yang bersifat kekal tersebut. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah hidup bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 5 adalah khotbah Yesus yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dalam ayat yang pertama. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-12, Yesus menyampaikan 9 kali tentang hidup bahagia. Artinya,
Tuhan Yesus sedang memberi penekanan tentang hidup bahagia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak ibu saudaraku, kata bahagia dalam teks ini dalam bahasa Yunaninya adalah makarioi, dari kata dasar makarios yang artinya happy atau blessed, sukacita, bahagia, senang atau diberkati. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajarkan hidup diberkati Tuhan, hidup yang bahagia dari sudut pandang firman Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah apa ciri-ciri hidup bahagia menurut Tuhan Yesus? Yang pertama, kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi yang pertama, orang yang bahagia, orang yang diberkati menurut Tuhan Yesus adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak ibu saudaraku, orang yang diberkati Tuhan, orang yang bahagia dalam hidupnya, kata Alkitab, adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di sini bukan miskin secara materi, bukan miskin secara harta, tetapi miskin di sini adalah miskin secara rohani. Itu sebabnya kalau kita lihat terjemahan sederhana Indonesia berkata, sesungguhnya diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani, karena merekalah yang akan menjadi warga kerajaan Allah. Sederhana Indonesia berkata, sungguh diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani, karena merekalah yang akan menjadi warga kerajaan Allah. Artinya, orang yang bahagia atau orang yang diberkati adalah mereka yang sadar bahwa mereka miskin secara rohani. Itu sebabnya karena mereka miskin secara rohani, kekurangan secara rohani, maka mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, sumber yang dapat memenuhi kebutuhan rohani mereka. Bapak ibu saudaraku, kalau kita lapar, kita haus, maka kita akan pergi ke dapur, mengambil gelas, lalu mengambil air, lalu minum atau makan. Kalau kita lapar, kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, karena kita lapar dan haus. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu Bapak ibu saudaraku bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Itu sebabnya kita harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Itu sebabnya Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata orang yang diberkati Tuhan, orang yang bahagia adalah mereka yang miskin secara rohani di hadapan Tuhan, sehingga mereka datang kepada Tuhan meminta kecukupan akan kebutuhan rohani mereka. Yang kedua, ciri orang yang bahagia, kita lihat dalam ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak ibu saudaraku, ciri yang kedua orang yang bahagia adalah orang yang berduka cita. Terkadang kita merasa ini aneh. Semua orang maunya happy, maunya senang, sukacita. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, orang yang diberkati, orang yang bahagia sesuai dengan pandangan Yesus adalah mereka yang berduka cita dalam mengikuti Tuhan. Karena ketika mereka berduka cita, maka mereka akan dihibur oleh Tuhan sendiri lewat Roh Kudus. Markus pasal 13 ayat 13 firman Tuhan berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bapak ibu saudara-saudaraku, terkadang di dalam kehidupan kita, di dalam mengikut Yesus, ada banyak duka cita yang kita alami. Karena iman kepada Yesus, kadang-kadang keluarga kita juga mengabaikan kita, acuh tak acuh dengan kita. Kadang-kadang karena iman kepada Yesus, banyak orang membenci kita, banyak orang menutup sebelah mata tentang kita, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita kasih Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena Yesus, karena mempertahankan iman, karena mereka akan dihiburkan. Yang ketiga, ciri orang yang berbahagia kita lihat dalam ayat yang kelima.
Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak ibu saudaraku, Yesus berkata, orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan adalah mereka yang memiliki hati yang lemah lembut. Itu sebabnya Bapak ibu saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Karena hati yang lemah lembut merupakan salah satu buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya. Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan, terkadang Tuhan memberikan sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan memberikan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hanya orang yang punya hati yang lemah lembut yang dapat menerima semua apa yang Tuhan berikan kepada kita, meskipun itu tidak enak bagi kita secara pribadi. Tetapi bagi orang yang lemah lembut, apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan izinkan, cobaan ujian apapun yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang punya hati yang lemah lembut akan menerima dengan lapang dada dan mengucap syukur atas semuanya. Nah, yang keempat, ciri-ciri hidup bahagia menurut firman Tuhan atau menurut Tuhan Yesus, kita dapat lihat dalam ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak ibu saudaraku, ciri yang keempat orang yang berbahagia atau orang yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang memiliki hati yang murah hati. Sesuai dengan ayatnya yang ke-7. Itu sebabnya Yesus berkata, orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah mereka yang murah hati. Sebab mereka akan beroleh kemurahan. Bapak ibu saudaraku, kata murah hati dalam teks ini adalah elemones. Dari kata dasar elemon yang artinya full of pity atau penuh kasih. Dan juga dapat diterjemahkan dengan merciful atau belas kasihan. Orang yang bahagia adalah mereka yang penuh kasih. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia adalah mereka yang berbelas kasihan kepada orang lain satu dengan yang lainnya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki hati yang penuh dengan kasih. Mari kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Menolong orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain, berkorban bagi orang lain, melayani sesama dengan kasih Kristus dan lain sebagainya. Inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus. Orang yang berbahagia adalah orang yang mampu memberi. Orang yang berbahagia adalah orang yang penuh dengan kasih. Orang yang berbahagia adalah orang yang penuh dengan belas kasihan kepada satu dengan yang lainnya. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi kesimpulannya adalah hidup berbahagia ternyata tidak bergantung dengan fasilitas dunia yang bersifat sementara. Hidup diberkati Tuhan tidak bergantung kepada berkat materi dunia yang bersifat sementara. Kebahagiaan sejati, berkat sejati, yaitu ketika kita hidup di dalam rohani. Ketika kerohanian kita semakin baik dan kita juga kaya di dalam karakter seperti karakter Kristus. Dan ini bersifat kekal. Itu sebabnya Bapak ibu saudaraku, mari kita isi hari-hari kita dengan hidup bahagia dengan sudut pandang firman Tuhan, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah terus menerus, merasa kurang rohani sehingga kita datang terus menerus kepada Tuhan. Kemudian hidup bersukacita dalam mengikuti Yesus, menerima setiap tantangan apapun cobaan yang kita alami karena mengikuti Yesus. Dan yang ketiga, mari kita memiliki hati yang lemah lembut, taat dan meresponi dengan positif apapun proses yang Tuhan berikan kepada kita untuk kebaikan kita. Mari kita terima dengan lemah lembut kepada Tuhan, taat meresponi apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang keempat, hidup yang berbahagia atau hidup yang diberkati Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan kepada orang lain, suka menolong, suka memperhatikan dan sebagainya. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, inilah 4 hal
ciri-ciri orang yang hidup diberkati atau hidup berbahagia sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ini. Dan minggu depan kita akan membahas ciri-ciri orang bahagia selanjutnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Wejangan firman Tuhan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, agar kami memiliki sikap yang benar tentang hidup yang bahagia. Bahwa hidup bahagia, hidup diberkati Tuhan tidak bergantung, tidak diukur dari materi atau hal-hal duniawi ini yang hanya bersifat sementara itu Tuhan. Tetapi kami tahu sekarang bahwa hidup yang bahagia atau hidup yang diberkati Tuhan adalah ketika kami kaya di dalam rohani dan kaya di dalam karakter seperti Kristus. Sehingga kami semakin hari semakin menjadi pelita yang menyala, menjadi garam dan terang, menjadi kitab yang terbuka. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati kesehatan mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pendidikan mereka, terlebih iman mereka kepada Yesus. Dan kami rindu, biarlah Tuhan kami boleh memiliki pandangan yang berbeda dari dunia tentang hidup yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.